Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mini literatur review. Topik yang kita ambil yaitu mengenai disfungsi hormon tiroid selama kehamilan. Anggota kelompok kami sudah tertera. Materi pertama yang akan saya bahas adalah mengenai daftar literatur. Oke, eh, di sini ada total 10 daftar literatur. Yang pertama ada thyroid dysfunction in pregnancy, comparison of outcome in yang kedua ada thyroid autoimmunity and its negative impact on female fertility and maternal pregnancy outcomes. Yang ketiga ada updates on thyroid disorders in pregnancy and the postpartum period. Yang keempat ada testing, monitoring, and treatment of thyroid dysfunction in pregnancy. Yang kelima ada pregnancy exposure to common detect organophosphate esters and tillage and maternal thyroid dysfunction. Oke, lalu selanjutnya yang keenam ada the influence of thyroid autoimmunity on pregnancy outcome in fertile woman. Yang ketujuh ada thyroid dysfunction in pregnancy, retrospective observational analysis of a Malthus cohort. Yang ke-8 ada postpartum thyroid dysfunction with known and newly diagnosis hypothyroidism and early pregnancy. Yang ke-9 adalah thyroid dysfunction among hypertensive pregnant women in Bari Delta State, Nigeria. Dan yang terakhir ada establishment of an IDON model for preventive of iodine excess induced thyroid dysfunction in pregnant women. Untuk selanjutnya akan dibahas. Baik, selanjutnya untuk struktur dari PPT kami, yang pertama yaitu ada teknik penentuan kata kunci, yang kedua strategi pencarian literatur, lalu yang ketiga teknik review artikel, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Next. Nah, untuk yang pertama, teknik penentuan kata kunci, yang pertama kita mengidentifikasi topik utama pada jurnal yang kita pilih, yaitu topik yang kita ambil disfungsi hormon tiroid pada masa kehamilan. Yang kedua, kita mengidentifikasi istilah-istilah yang ada dalam jurnal itu termasuk hormon tiroid, pregnancy, dan dysfunction. Terus yang ketiga, kita membuat daftar kata kuncinya sesuai dengan topik yang kita pilih, yaitu topik disfungsi hormon tiroid tadi. Dan yang selanjutnya, yang keempat, memverifikasi kata kunci yang telah kita cari. Dan yang terakhir, kita memilih kata kunci yang relevan dan tepat sesuai dengan topik yang sudah kita pilih tadi. Selanjutnya ada strategi pencarian literatur. Yang pertama, menentukan sumber informasi berupa jurnal yang relevan dengan topik. Yang kedua, mencari literatur dengan menggunakan keyword yang sesuai dengan topik. Yang ketiga, mencari literatur pada database yang sama yaitu PubMed. Yang keempat, memeriksa referensi sumber literatur yang telah ditemukan, termasuk tahun penerbitannya. Yang kelima, menyeleksi dan meninjau kembali literatur yang telah ditemukan. Selanjutnya, teknik review artikel. Yang pertama, kami menentukan poin penting ekstraksi seperti yang tertera pada tabel mini literatur review. Yang kedua, kami mencari informasi penting atau menjawab poin-poin kunci pada literatur dengan memahami struktur dan bagian artikel. Yang ketiga, kami menyusun informasi dalam tabel ekstraksi dengan tujuan memudahkan penyusunan naskah. Dan yang keempat, kami membuat kesimpulan dari informasi-informasi yang sudah diperoleh.
Yang terakhir ada kesimpulan. Dari mini literatur review yang telah kami lakukan pada 10 artikel yang berisi tentang disfungsional hormon tiroid pada masa kehamilan, menyatakan bahwa disfungsi hormon tiroid selama kehamilan dapat menyebabkan berbagai komplikasi obstetri dan hasil kehamilan yang merugikan, seperti preeklampsia, kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, gangguan perkembangan saraf pada bayi, dan keterlambatan psikomotorik. Selanjutnya, penting untuk dilakukan screening, evaluasi, dan pengobatan dini terhadap disfungsi hormon tiroid pada wanita hamil untuk mencegah komplikasi obstetri dan meningkatkan hasil kehamilan. Autoimunitas tiroid juga dapat mempengaruhi hasil kehamilan secara negatif, sehingga perlu pemahaman yang lebih mendalam dan strategi pengobatan optimal terkait kondisi ini selama kehamilan. Next. Selanjutnya ada saran, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami sepenuhnya pengaruh adanya disfungsi hormon tiroid selama kehamilan beserta faktor dan dampaknya terutama bagi ibu hamil, ibu nifas, dan bayinya. Dengan demikian dapat ditemukan pencegahan evaluasi dan pengobatan dini dalam mengatasi disfungsi hormon tiroid selama masa kehamilan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan atau kesalahan dalam pengucapan kata. Terima kasih atas perhatian sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.